Shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Pasti sukacita dong, karena hari ini adalah hari Minggu, hari yang dinanti-nantikan. Nah, saat ini kita mau ibadah. Nah, hari ini ditemanin sama kakak dan ada yang baru, yaitu abang kakak. Halo. Ya, abang kakak ini bernamanya Abang John. Nah, saat ini sebelum kita masuk ibadah, kita mau satukan hati kita mau bersatu di dalam doa. Ayo, kita lipat tangan kita tutup mata kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Selamat hari Minggu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat kasih setia Tuhan yang masih kami rasakan. Anak-anak Tuhan di rumah kami masing-masing. Bapa, kami sangat bersyukur karena pernyataan Tuhan kami dapat beribadah dan memuji nama Tuhan. Bapa yang baik, berfirmanlah Tuhan, berbicaralah Tuhan atas kami sehingga nama-Mu tetap dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saat ini kita memuji Tuhan kita. Yuk, di rumah masing-masing kita berdiri, kita bernyanyi, kita memuji nama Tuhan. Kita bernyanyi lagu Satu-satu Aku Sayang Ibu. Yuk, kita bernyanyi nanti di medley dengan lagu Yesus Sayang Semua. Yuk abang, kita boleh bernyanyi. Yuk sambil bertepuk tangan ya adik-adik. Mendengarkan firman Tuhan. Nah, mari adik-adik kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan kita mau bernyanyi Selamat Pagi Bapa. Terima kasih atas anugerah.
Katakan dengan sungguh-sungguh, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semua. Hari ini tema kita adalah Aku Harapan Ayahku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau mendengarkan dulu wawancara dengan 4 orang bapak yang sudah dilakukan sebelumnya. Kita mau tahu perasaan-perasaan mereka tentang anak-anaknya. Kita dengerin yuk. Pasti senang, sangat bahagia sekali karena Tuhan telah memberikan tanggung jawab yang baru kepada saya. Pastinya bahagia ya, karena namanya kita punya anak gitu kan. Pertama kali pasti ya bahagia, takut juga, khawatir juga ya, tapi di luar itu begitu dulu lahir itu luar biasa sekali rasanya, sangat-sangat bahagia lah. Ya, aku sangat bangga jadi ayah, berarti aku udah jadi bapak dari anakku. Itulah kebanggaan yang gak bisa dinilai. Jadi semua orang itu harus jadi bapak kalau udah umurnya pas. Begitu, dimanapun kita berada, maka seorang ayah itu akan sangat bangga dia jadi ayah. Pertama sekali menjadi ayah, senang ya karena lepas dari perasaan dan hidup waktu menunggu kelahiran, karena persiapannya itu begitu banyak. Kemudian pada saat lahir itu rasanya lega karena anaknya sehat. Kemudian lantas setelah itu baru berpikir, wah ini bagaimana cara merawatnya? Apakah saya bisa, apakah kami bisa? Karena waktu itu juga keadaan masih berat ya, walau waktu baru berumah tangga, sehingga ada rasa khawatir sebenarnya apakah bisa membesarkan anaknya atau tidak. Saat tangan kecilku mulai terbuka, Dalam proses mendidik dan mengarahkan anak-anak, karena sangat banyak sekali pastinya tingkah laku anak-anak, celutukan anak-anak yang lucu-lucu, yang menggemaskan, yang masih fresh, belum pernah kita dengar mungkin sebelumnya. Terus yang selanjutnya juga yang paling menyenangkan itu adalah kita bisa bermitra dengan anak-anak dalam melaksanakan tugas-tugas di rumah, tugas-tugas sekolah yang dikerjakan di rumah, dan juga paling menyenangkan itu bisa juga menyalurkan hobi bersama-sama dengan anak-anak. Paling menyenangkan itu begitu pulang kantor disambut oleh anak, disambut dengan senyuman, disambut oleh gurauan, itu sangat luar biasa. Jadi semua capek itu begitu sampai di rumah disambut oleh anak itu rasanya beban itu hilang. Sangat senang jadi ayah karena bisa sama-sama ibunya momong mendidik dan juga membesarkan anaknya. Itulah kesenangan yang gak bisa dibeli di mana-mana. Jadi bagus. Jadi anak-anak harus dengar ayah dan ibu. Yang menyenangkan itu pada saat melihat perkembangan dari bayi, bagaimana belajar minum, makan,
berjalan, merangkak begitu ya, sampai mereka bisa bicara, panggil bapak, panggil mama. Itu sangat menyenangkan, dan terutama pada saat bisa diajak ngobrol atau jalan bareng, melakukan hobi sama-sama, dan pada akhirnya pada saat mereka besar bisa bermain bersama seperti main bulu tangkis misalkan. Itu sangat menyenangkan sekali. Ya, dalam proses mendidik itu memang banyak tantangan. Salah satunya adalah kekonsistenan seorang ayah. Saya pribadi, saya menilai saya masih kurang konsisten karena kita ada aturan-aturan yang sudah kita sepakati bersama. Jadi kadang saya tidak bisa melakukannya juga, dan juga kesabaran saya juga kadang tidak bisa saya terapkan karena ya mungkin saja pekerjaan atau pergaulan yang pada saat itu mungkin kurang baik gitu. Tantangan paling besar saat ini mungkin bagi kami orang tua, bagi abang orang tua yang masih muda, itu bagaimana anak-anak itu bisa kita jauhkan dari hal-hal yang negatif, khususnya terkait dengan penggunaan gadget ya. Itu juga tantangan tersendiri bagi orang tua yang saat ini menghadapi akan nantinya menghadapi generasi yang mungkin jauh lebih pintar dibanding orang tuanya gitu. Jadi kekhawatirannya itu sih paling besar, bagaimana kita juga bisa meyakinkan dia bahwa adat istiadat orang Karo itu sangat luar biasa. Nah, itu juga jadi tantangan. Kalau bapak sih tantangan paling berat artinya mempersatukan sudut pandang terhadap anak dengan ibunya supaya searah, searah, sejalan bagaimana mendidik anak, membesarkan anak. Tantangan berat itu adalah pada saat kita harus melakukan yang kita suka tapi tidak baik untuk anak. Contohnya saya dulu perokok. Jadi pada saat saya merokok, saya tahu itu tidak baik untuk anak saya, sehingga saya berusaha untuk berhenti atau ngumpet-ngumpet untuk merokok. Pada akhirnya memang saya berhenti merokok demi anak saya supaya jangan merokok, menjadi contoh yang baik. Jadi saya rasa yang paling berat itu adalah bagaimana kita bisa menjadi teladan yang baik untuk anak kita, meskipun itu berat karena kadang kita harus mengalahkan keegoan kita, keinginan kita demi supaya baik dipandang anak. Kalau saya sih simpel saja, tetap komunikasi dengan keluarga atas apa yang mau dilakukan, apa yang sedang dilakukan, dan apa yang sudah dilakukan begitu. Jadi tetap komunikasi dengan hasil-hasil yang sudah dilakukan tersebut begitu. Dan tentu harapan kita semua ayah pastinya hasil-hasil yang dilakukan tersebut adalah baik adanya. Sekarang memang masih sebatas apa yang bisa saya rasakan dari adik kalian di rumah ya, Lulu ya, karena memang kondisinya kan belum besar, belum dewasa lah untuk memberikan sesuatu ke abang sebagai orang tua, sebagai bapaknya. Tapi yang pasti dia tidak sakit aja, memberikan senyuman aja, untuk saat ini sudah sangat cukup lah untuk membahagiakan kami sebagai orang tua. Yang sangat senang aku dengan anak-anakku bisa jadi sahabatku, tapi dia tidak lupa bahwa aku ayahnya.
Tapi sahabatku bisa berdiskusi di mana saja, berbeda pendapat, boleh aja. Tapi anak-anakku kalau udah mandiri aku senang sekali. Dia bisa berusaha sendiri. Yang sangat bisa dilakukan anak sebenarnya adalah melakukan bagiannya. Misalkan kalau anak-anak sekolah rajin belajar, kalau anak-anak melakukan sesuatu sampai tuntas, kalau anak-anak misalkan bicara dengan orang yang lebih senior atau lebih tua dari dia, mereka sopan. Kalau misalkan mereka lagi berbakti kepada Tuhan sungguh-sungguh dari hati. Kemudian intinya itu melakukan apa yang mereka semestinya lakukan dengan baik. Misalkan kalau mereka sudah mengatakan A, ya lakukanlah A. Jangan berbohong, mengikuti anjuran orang tua. Dan di atas semua itu sebenarnya kalau mereka kelihatan di pandangan saya bahwa mereka melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan hati, apapun yang mereka lakukan, itu saya sangat senang untuk melihatnya. Harapan ayah terhadap anak-anakku agar dia menjadi dewasa pada waktunya, dewasa dalam arti dewasa rohani, dewasa emosi. Jadi anak-anakku dewasa betul, jadi orang mandiri, orang yang dapat diandalkan. Harapan saya sebagai ayah untuk anak-anak adalah mereka hidup sesuai dengan yang diajarkan oleh Tuhan. Saya beragama Kristen, jadi saya harap anak saya ini semua mengikuti ajaran yang ada di Alkitab misalnya. Jadi mereka mendekatkan diri dengan Tuhan, takut akan Tuhan. Tentu karena kita hidup di dunia, saya juga sebenarnya berkeinginan mereka bisa kelak sukses dalam pekerjaannya, apapun yang mereka lakukan. Tapi di atas semua itu mereka semua mengabdi kepada Tuhan dan berguna bagi orang-orang sekitarnya. Dan kalau Tuhan menghendaki, mereka juga bisa menjadi seorang berkat bagi orang sekitar. Harapan ayah bagi anak-anak pastinya jadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang berhasil nantinya, berani menghadapi tantangan, dan juga tidak takut mencoba hal-hal yang baru dalam kehidupannya gitu. Tapi salah satu penekanan yang paling penting bagaimana dia takut akan Tuhan di dalam menjalankan kehidupannya. Agar anak-anak pastinya takut akan Tuhan, dan juga seorang ayah bisa bekerja sama dengan anak-anaknya agar bisa membuat suasana di rumah itu menjadi teduh, menjadi damai, menjadi tempat bercerita, dan juga menuangkan keluh kesah kita semuanya, dan juga menceritakan kebesaran Tuhan di dalamnya, agar kita di dalam rumah bisa damai sejahtera tercapai begitu. Dan juga tentu harapan semua ayah bagi anak-anaknya adalah agar anaknya tersebut dalam bergaul juga menjadi orang yang mempunyai attitude dan juga tetap humble. Dan yang terakhir pasti semua ayah kepingin anak-anaknya ingin sukses ke depannya. Sekian dari saya, terima kasih. Menjua-jua. Adik-adik, itu tadi video tentang harapan Bapak akan anak-anaknya. Sebelum kita pelajari lebih lanjut, kita mau baca firman Tuhan sama-sama yang diambil dari Amsal 13 ayat 1. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Yesus,
Terima kasih kalau hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul, memuji dan memuliakan Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong ajari kami ya Tuhan, supaya kami mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sudah siap dengan Alkitabnya? Sekarang kita baca Amsal 13 ayat 1 sampai dengan 3. Demikianlah firman Tuhan. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Dari ketiga ayat ini, kita diajarkan untuk menjadi anak yang bijak, yang mau mendengarkan didikan ayahnya, anak yang mau memperhatikan dan menuruti apa yang diperintahkan oleh ayah kita. Bukan hanya mendengarkan dari telinga kanan, lalu keluar dari telinga kiri. Jadi nggak ingat dari hama apa yang dibilang. Atau ketika dinasehati, malah marah-marah, nggak mau dan nggak terima kalau dinasehati. Adik-adik, dari keempat video tadi, kita melihat bagaimana perasaan seorang bapak ketika anaknya lahir ke dunia ini. Betapa bahagianya mereka ketika anak-anaknya lahir. Dan mereka punya harapan supaya ketika besar nanti anak-anaknya menjadi seorang anak yang sukses. Bagaimana jadi anak yang bijak yang bisa menjadi sesuai dengan harapan ayah kita? Nah, adik-adik, dari firman Tuhan dan dari video yang kita lihat tadi, kita belajar bagaimana menjadi anak yang bijak. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah takut akan Tuhan. Rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin sekolah minggu, juga rajin belajar. Tekun melakukan apa yang disuruh orang tua kita di rumah. Jangan kalau dimintain tolong malah marah-marah, ya. Jadi orang tua kita sangat bersukacita kalau kita mau menolong mereka. Begitu juga dengan kehidupan kita di lingkungan kita. Jadi anak yang rendah hati dan tidak sombong, penuh kasih di dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Susah nggak ya jadi anak yang bijak? Nggak susah kok kalau kita mau sama-sama belajar. Yuk kita jadikan ini sebagai pekerjaan rumah kita. Seperti apa yang firman Tuhan kita ajarkan hari ini. Seperti ayat hafalan kita yang diambil dari Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Inilah firman Tuhan kita hari ini. Semoga kita dapat melakukannya di dalam kehidupan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan kita. Nah, jadi adik-adik semuanya boleh dikumpulkan persembahannya, dikumpulkan orang tuanya, nanti orang tua mengirimkan ke gereja kita. Nah, sembari mengumpulkan persembahan, kita mau satukan hati kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sebelum kita tutup ibadah kita hari ini, kita mau bernyanyi Terima Kasih Cinta. Rasakan belas
saat namaku disebut. Terima kasih cinta. Terima kasih untuk cinta. Terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Terima kasih untuk cinta. Terima kasih untuk cinta. Terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Papa mama, engkau yang terbaik. Papa mama, engkau yang terbaik. Adik-adik, kita satukan hati kita. Kita mau tutup ibadah kita. Yuk kita tutup mata kita. Kita tundukkan kepala kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik buat kasih Tuhan yang kami rasakan. Kami tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami memuji dan menyembah Tuhan. Dan kami diperbaharui. Bapa yang baik, kami mau menjalankan firman-Mu. Kami mau menaati orang tua kami. Kami mau mengasihi saudara-saudara kami. Ajari kami Tuhan, agar kami bisa dipakai Tuhan menjadi berkat buat orang-orang sekitar kami. Kami mau berdoa juga buat kesehatan kami. Tuhan yang berkati kesehatan kami anak-anak-Mu. Biar kiranya kami bisa selalu sehat, sehingga kami bisa bersuka cita memuji nama-Mu. Berdoa juga Tuhan buat virus corona yang melanda negeri kami. Tuhan yang berkati, yang pulihkan. Kami rindu Tuhan, kami dapat berkumpul bersama teman-teman kami di gereja. Biarlah Tuhan yang memberikan waktu yang terbaik buat pemulihan negeri kami. Bapa yang baik, kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang jagai orang tua kami, yang jagai kehidupan kami. Biarlah nama-Mu selalu dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, ibadah kita telah selesai adik-adik. Sampai ketemu minggu depan ya adik-adik. Selalu bersuka cita. Tuhan berkati.